Saya Shirley, NIM 142200061. Perusahaan yang kita pakai di sini adalah Shopee. Dan sejak kemunculan awalnya, Shopee ini mengusung konsep yang bernama Mobile Centric Marketplace, di mana ini memudahkan pengguna untuk menjelajahi produk, untuk berbelanja, untuk berjualan, kapanpun hanya dengan menggunakan mobile. Kemudian kita masuk ke dalam model bisnis Shopee. Ini menggunakan model hybrid. Mengacu pada bisnis model Canvas, model bisnis Shopee dapat dijelaskan melalui 9 elemen utama. Yang pertama ada customer segment, kemudian yang kedua di sini ada value proposition, lalu yang ketiga di sini ada channel, kemudian ada customer relationship, kelima ada revenue streams, kemudian ada key resources yang keenam, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partners, lalu ada 9 cost structure. Kita masuk ke segmen pelanggan Shopee. 3 kelompok utama segmennya Shopee. Yang pertama itu ada keluarga, ada sukses, dan disiplin atau kontrol. Lalu dari semuanya ini secara keseluruhan, pelanggan Shopee itu merupakan konsumen yang pragmatis, mereka berorientasi pada kebutuhan, mereka juga cukup sensitif terhadap kualitas dari informasi dan juga manfaat fungsional saat berbelanja online. Kemudian kita masuk ke kanal utama Shopee. Di sini ada dibagi dua, dari sisi distribusi dan juga dari sisi pemasaran digital. Yang pertama dulu kita bahas itu dari sisi distribusi. Di sini dibagi dua lagi, ada dua model. Di sini ada model fulfillment dan juga model non fulfillment. Pada model fulfillment ini menjelaskan tentang Shopee yang menangani hampir keseluruhan proses dari pengiriman barang atau produk yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua ada model non fulfillment. Ini kebalikannya, di mana Shopee itu memberikan fleksibilitas kepada penjual, jadi penjualnya yang melakukan semua prosesnya itu secara sendiri. Dan yang kedua dari sisi pemasaran digital. Dari sisi pemasaran digital ini cukup penting ya untuk UMKM tentunya, karena aplikasi dan fitur promosi itu yang disediakan oleh Shopee itu sangat berdampak oleh UMKM. Kemudian kita masuk ke jasa atau produk dari produk inti Shopee. Di sini ada 4 layanan yang menjadi fondasi. Yang pertama marketplace e-commerce, dan yang kedua ada sistem pembayaran dan layanan keuangan digital. Ketiga ada media promosi digital. 4 sistem informasi dan teknologi platform. Kesan kinerja terbaru dari Shopee. Di sini kita bahas dari sisi yang pertama sisi logistik dan juga kepuasan pelanggan. Dan kedua strategi kompetitif. 3 kita bahas dari sisi perubahan perilaku konsumen. Lalu dari aspek loyalitas pelanggan. Terakhir untuk monetisasi penjual melalui Shopee Ads. Visi misi Shopee Indonesia. Di sini visi dari Shopee Indonesia adalah menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia, dan misi dari Shopee Indonesia adalah mengembangkan kewirausahaan bagi penjual di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Valencia Patricia dengan NIM 142200053. Analisis internal yang pertama yaitu ada di SWOT dari Shopee itu sendiri. Untuk di strength-nya terlebih dahulu, kita tahu kalau e-service dari Shopee itu punya quality yang cukup kuat, yang dimana hal ini bisa ngedorong kepuasan dan loyalitas pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya ada di weakness Shopee itu sendiri, yaitu pada konsistensi kualitas produk dan layanan dari penjual ketiga. Terus yang selanjutnya kita akan bahas yaitu poin ketiga, yaitu opportunities, yang dimana kita tahu kalau pasar e-commerce itu masih berkembang dan dukungan pemerintah saat ini juga cukup oke. Terus yang poin keempat yaitu trust, kita tahu kalau Shopee itu punya persaingan yang kuat dan regulasi dan risiko trust pengguna juga. Yang selanjutnya ada di Toast Matrix. Di sini kita bagi jadi 2 poin setiap strateginya. Yang pertama dari SO strategi dulu. Poin pertama yaitu layanan premium dan after sales. Terus yang selanjutnya loyalitas berbasis review positif. Terus yang selanjutnya ada ST strategi. Poin pertama yaitu perkuat keamanan dan keandalan logistik. Terus yang selanjutnya ada diferensiasi layanan. Terus yang selanjutnya WO strategi. Kita bisa lakuin verifikasi dan kontrol kualitas penjual. Terus yang selanjutnya ada standarisasi marketplace. Terus yang selanjutnya WT strategi. Yang pertama ada sanksi dan evaluasi. Terus yang kedua jaga reputasi dan trust. Baik, sekarang kita sudah masuk ke uji analisis internal lainnya, yaitu FRIO, tadi dari Variable, Imitability, dan juga Organize. Di sini kita menggunakan kapabilitas dan juga resources dari Shopee itu sendiri, dan ini kita lakukan dengan 3 sumber, jadi kita rangkum jadi satu tabel. Nah, bisa dilihat dari tabel ini bahwa Shopee memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini menjadi hal yang sangat baik untuk brand tersebut, karena posisi Shopee itu berada di posisi prime, dan dia harus mampu mempertahankan hal tersebut. Jadi ini akan tetap membantu Shopee untuk mempertahankan, dan juga kedua, tetap bisa bersaing dengan kompetitornya. Selanjutnya itu adalah analisis internal balance scorecard. Sini ada 4 perspektif, kita bahas duanya terlebih dahulu, yaitu pertama dari perspektif keuangan. Dari sini kita mendapatkan data-data tersebut dari jurnal ataupun dari website. Nah, di sini inti poin yang untuk perspektif keuangan adalah profit pun udah naik, transaksinya juga besar, basis pengguna pun tumbuh. Jadi ini mengartikan bahwa kinerja finansialnya itu stabil dan juga ekspansif. Jadi sini bisa lihat juga secara GMV, pengguna unduhan aplikasi, dan juga revenue per tahun 2023. Perspektif keuangan kami mengambil dari survei, yaitu dari IPSOS. Di sini bisa lihat bahwa 62% bahkan mau merekomendasikan Shopee ke teman-temannya, atau bisa di word of mouth juga. Dan di sini juga inti poinnya adalah layanannya itu unggul, jadi loyalitas pelanggan pun juga tinggi. Untuk ketiganya itu adalah perspektif proses bisnis secara internal, karena kembali lagi teman-teman semuanya, untuk menjalankan sebuah bisnis kita harus pastikan bahwa secara sistematis SOP-nya dan juga untuk bagaimana barang masuk, barang keluar, dan juga penyimpanan tuh harus juga ideal. Dan di sini dibahas bahwa mereka juga udah menggunakan AI juga, bahkan sistem pelacakan secara real time. Nah, pada inti poinnya adalah mereka tuh bisa cepat, bisa akurat, dan juga stabil. Dan ini tuh penting karena bisa menghasilkan efisiensi yang tinggi. Itu perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, di sini tuh juga ditekankan bahwa kita tuh harus bisa inovasi, dan juga brand juga harus. Karena kenapa? Karena sekarang tuh digital udah makin baju juga. Mengingat kembali bahwa persaingan tuh juga ketat. Proses internal udah pakai secara otomatis, juga ada AI-nya, dan mereka juga menggunakan infrastruktur digital
digital yang mendukung. Inti poinnya adalah training dengan inovasi, dengan teknologi, dan pada akhirnya memunculkan daya saing jangka yang panjang. Investor analisis dari perusahaan Shopee. Pertama di sini ada politik, di mana Shopee ini cukup bisa beradaptasi terhadap regulasi-regulasi yang berubah di Indonesia, seperti yang baru-baru ini, yaitu Permendak 31 tahun 2023 dan juga PMK 37 tahun 2025. Lalu yang kedua di sini ada ekonomi, di mana pertumbuhan pesat ekonomi, digital, dan juga adopsi layanan keuangan seperti e-wallet dan juga BNPL ini memberi keuntungan bagi Shopee untuk memperkuat Shopee Pay dan juga Shopee Pay Later. Lalu yang ketiga, di sini ada sosial, di mana demografi besar seperti Gen Z dan juga milenial ini mendorong permintaan terhadap pengalaman berbelanja yang lebih interaktif, yang lebih kreatif, yang lebih personal, yang lebih menghibur. Dan kemudian yang keempat, di sini ada teknologi. Penetrasi internet yang tinggi dan dominasi mobile mendukung strategi mobile first Shopee. Lalu yang kelima, itu ada lingkungan. Shopee menghadapi tekanan terkait limbah dan juga isu emisi logistik. Di mana untuk menjawab isu-isu keberlanjutan ini, Shopee menjalankan inisiatif untuk berkolaborasi dengan Unilever. Kemudian nomor 6, di sini ada hukum. Di mana kerangka hukum perlindungan konsumen digital itu masih cukup rendah. Shopee itu menangani gap hukum ini dengan cara membangun keamanan berbasis komunitas melalui sistem ulasan, rating, komunikasi langsung dalam platform. Oke, selanjutnya saya akan bacakan quarter 5 versusnya. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, berukuran rendah dan juga sedang. Ada industri e-commerce punya hambatan masukan tinggi, modal teknologi, logistik, dan juga pemasaran. Shopee memiliki ekosistem yang sangat kuat seperti Shopee Pay, Shopee Express, dan juga Shopee Mall. Kedua, kekuatan tawar pembeli yang sangat tinggi. Konsumen sangat sensitif dengan harga, promosi, dan juga kecepatan pengiriman. Untuk yang ketiga, kita ada kekuatan tawar pemasok yang berukuran sedang. Jutaan seller membuat Shopee tidak bergantung pada pemasok tunggal. Dan ada brand besar di Shopee Mall punya daya tawar lebih tinggi. Untuk keempat, ancaman produk pengganti. Dia itu ada pengganti berasal dari media sosial, TikTok, atau Instagram Shop, dan juga ada toko fisik dan situs brand resmi. Yang kelima, kita ada intensitas persaingan industri tinggi. Kompetisi kuat dengan Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, Blibli, dan juga platform lain. Ada persaingan harga, promosi besar seperti 99, 12, dan inovasi cepat. Dan saya akan bacakan value chain analisisnya juga. Ada primary activity seperti inbound logistik, SFC untuk stok dan gudang, ada integrasi logistik, ada verifikasi seller. Dan support activity-nya kita itu ada infrastruktur, ada organisasi yang jelas, big data, pendanaan C group, dan ada kebutuhan regulasinya. Nama saya Elisa dengan NIM 34220028. Selanjutnya adalah 7 prinsip strategi bisnis digital. Yang pertama adalah know yourself. Shopee sudah lumayan memahami dirinya sendiri. Shopee memanfaatkan data dalam skala besar untuk menyusun rekomendasi produk, memprediksi permintaan, dan meningkatkan kecepatan layanan. Dukungan jaringan logistik yang luas dan antarmuka, aplikasi yang intuitif, menunjukkan bahwa perusahaan memahami kekuatan internalnya dalam mempertahankan keunggulannya sendiri. Selanjutnya adalah strategi know your customer. Shopee sudah memahami bahwa pengguna di Indonesia sensitif terhadap harga, promosi, kecepatan layanan, serta mengandalkan ulasan sebelum membeli. Dengan ini, Shopee mempelajari pola perilaku pengguna melalui data aktivitas seperti riwayat pencaharian, frekuensi pembelian, dan interaksi pada fitur aplikasi. Informasi ini digunakan untuk menyusun rekomendasi produk yang relevan, mengirimkan notifikasi promo yang sesuai minat pengguna, serta menyesuaikan tampilan produk agar lebih informatif. Dengan memanfaatkan data tersebut, Shopee dapat mengenali kebutuhan konsumen secara lebih akurat dan memberikan pengalaman yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Know your competition. Nah, untuk kompetitor Shopee sendiri, di sini saya mengambil datanya berdasarkan data APJI tahun 2025, di mana di sini ada data e-commerce yang paling sering diakses masyarakat Indonesia, di mana Shopee itu ada di peringkat pertama, lalu selanjutnya ada TikTok Shop, ada Tokopedia, lalu ada Lazada, dan juga ada Blibli. Nah, untuk masing-masing kompetitor ini, mereka memiliki keunggulan tersendiri nih dibanding dengan Shopee. Untuk strategi Red Ocean, di sini ada 3 hal yang saya tekankan. Yang pertama ada harga dan promosi, lalu ada penguatan logistik, dan ada gamifikasi. Kita masuk ke strategi Blue Ocean, di sini ada 3 hal juga. Yang pertama adalah penggunaan AI, lalu fintech, dan juga ada pasar produk lokal dan berkelanjutan. Untuk yang berbasis AI ini adalah bisa melakukannya untuk rekomendasi live berbasis AI. Intinya adalah AI digunakan untuk personalisasi lebih akurat dan secara real time. Ke evaluasi sumber daya, ada 3 hal yang akan dibahas pada evaluasi sumber daya ini. Pertama ada time, talent, lalu juga ada cash. Yang pertama untuk time, karena Shopee ini merupakan industri e-commerce ya, yang mana e-commerce itu perkembangannya sangat dinamis, kompetitornya juga berkembangan dengan sangat agresif dan cepat gitu ya. Jadi pemanfaatan waktu ini harus dimaksimalkan. Talent atau SDM, bagaimanapun SDM itu juga memegang peran yang sangat besar gitu untuk hal yang di balik layar gitu. Pertama seperti engineer dan data scientist, lalu juga tim logistik dan warehouse, marketing dan KOL,
lalu juga customer service dan anti fraud. Cash, kalau untuk cash sendiri, nah ini untuk cash, Shopee itu berada di bawah naungan Sea Group ya. Sea Group ini menaungi beberapa perusahaan lain, salah satunya adalah Shopee. Hal ini membuat Shopee itu punya permodalan yang cukup besar. Dapat terlihat juga bagaimana Shopee itu bisa bertahan meskipun pada tahun 2022 Shopee itu sempat mengalami kerugian yang cukup besar pada tahun 2022. Kebutuhan investasi. Untuk kebutuhan investasi yang saya sarankan di sini ada 3 hal. Yang pertama ada teknologi dan AI, lalu ada logistik, dan yang ketiga ada fintech. Yang pertama, saya akan membahas mengenai posisi strategis dari Shopee itu sendiri. Shopee berada di posisi prime atau industri leader. Di sini saya bagi jadi 6 poin yang dimana ini juga didukung oleh data-data yang ditemukan. Yang pertama, Shopee ini menjadi market leader GMV di Indonesia. Ditemukan sebesar 46% dia menguasai pangsa pasarnya. Data ini diambil dari Databox 2025. Yang kedua, poin kedua yaitu pengguna terbanyak di Indonesia, yaitu sebesar 53,22% dari pengguna internet aktif. Data ini diambil dari APJII, dikutip oleh thelit.id 2025. Poin selanjutnya itu trafik kunjungan tertinggi, yaitu sebesar 160,1 juta per bulannya. Data ini diambil dari Semrush yang dikutip oleh Kata Data Insight Center yang ditulis oleh Ahdiat di tahun 2025. Poin selanjutnya itu kontribusi finansial yang signifikan bagi induk perusahaan. Data ini diambil dari rctiplus.com 2025. Poin selanjutnya yaitu dominasi kategori strategis, yaitu contohnya di bagian beauty, yaitu hampir lebih dari 60%. Data ini diambil dari Revenue Scaler di tahun 2025. Poin terakhir yaitu ekosistem digital yang terintegrasi. Data ini juga diambil dari si Limited Investor Deck di tahun 2024 sampai 2025. Halo, nama saya Fanny Francisca Angelia dan NIM saya 14220103. Oke, karena tadi kita udah bahas nih posisi strategis Shopee sebagai industri leader dan prime. Bagaimana sih si Shopee ini bisa mempertahankan posisinya di prime itu? Maka berarti si Shopee harusnya udah di market maturity kalau di industri life cycle atau produk life cycle. Pertahankan sekarang atau mereka cari itu sekarang bukan booming mencari orang-orang baru untuk memakai produk mereka. Mereka ingin mempertahankan retention atau biar pelanggannya tetap stay aja, tetap balik-balik aja. Nah, selain retention itu, gimana cara retention itu terjadi? Ya udah, harus adanya efisiensi yang ada di PPT yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, si efisiensi sama retensi ini akhirnya akan memberikan profit yang akhirnya dapat membuat si Shopee mendorong retention sama efisiensi tadi. Nah, makanya itu yang kita sebut atau bakal kita sebut prime flywheel effect. Flywheel effect apa sih? Itu kayak efek dimana efek 1 berefek kepada efek 2, efek 2 berefek kepada efek 3, dan efek 3 berefek kepada efek 1. Sama kayak tadi yang retention, efficiency, sama profit saling bersinambungan ya. Ada 3 fokus strategi utama dari si Shopee ini yang bisa mereka lakukan atau bahkan mereka sudah lakukan, jadi tinggal dipertahankan saja agar terus sebagai prime ya. Yaitu cuma akuisisi pengguna, lalu frekuensi pembelian, sama akhirnya efisiensi distribusi digital dan logistik. Aja sih, nanti kita akan fokus di bagian 5 titik dan dibedah lagi lebih dalam-dalam dalam bentuk taktik-taktik yang realistis atau bisa dilakukan oleh Shopee atau udah dilakukan oleh Shopee sambil beradaptasi, yaitu ada optimasi pencarian produk, lalu ada juga social media dan KOL, PR dan CSR, journey sama loyalty, yang kayak CRM ya. Akhirnya keunggulan logistik dan distribusi yang tadi aku udah sebut, search engine optimization sama app store optimization, AI based keyword tagging, SEO landing page untuk kampanye, sama ASO KPI-nya atau key point indicators-nya dikasih keberhasilannya tuh diukur dari mana, itu dari organic traffic growth, pencarian brand ke keyword Shopee, click through rate kategori atau produk, app ranking, dan ASO score. Langsung masuk ke SEM. Kalau tadi kita bahasnya secara organik, sekarang kita bahasnya secara ads. Kita bisa lihat ada high intent keywords ads, real time bidding automation, dan purchase based segmentation, return on ad spend ini, lalu ada cost per acquisition, ada conversion rate SEM, ads ke purchase, jadi ke purchase intention gimana sih, sama recovery rate dari retargeting keranjang. Kita ada media sosial dan KOL advocacy yang terlihat dari influencer collaboration, social commerce, and live shopping, and engagement driven content. Makanya ada engagement rate kampanye, juga conversion dari social traffic ke pembelian, cost per conversion dari KOL, what's to buy ratio, live commerce. So, juga content marketing dengan UGC atau user generated content and reviews by content. Ada konten edukasi untuk ini, konten emosional berbasis event. Ada time spent per session pada konten, jumlah add to cart melalui konten, CTR dari konten ke halaman produk kampanye, click through rate yang berapa banyak. Lalu ada bounce rate dari halaman konten. Ada PR dan CSR, ada aplikasi dampak ekonomi terhadap UMKM dan lapangan kerja digital, program CSR dan keberlanjutan, kemitraan dengan pemerintah dan institusi, sentiment score pemberitaan, brand trust index, share of voice di media, dan media impact score pada periode kampanye. Ada juga CRM, intinya ada personalisasi berbasis reward belanja, AI chatbot untuk customer resolution, gamified loyalty program, repeat purchase rate selama 30, 60, atau 90 hari, ada customer lifetime value, ada churn rate pengguna, sama redemption rate dari loyalty dan voucher. Pengelolaan saluran distribusi online, integrasi fulfillment, dan warehouse management. Real time tracking and notifikasi, hyperlocal warehousing apa aja, on time delivery rate, average delivery rate, order fulfillment time, customer satisfaction score, dan juga return or complaint rate terkait pengiriman. Kesimpulannya, Shopee masih menjadi market leader e-commerce Indonesia karena dominasi pangsa pasar, jumlah pengguna, dan traffic bulan tertinggi. Kemudian strategi bisnis digital Shopee bersifat terpadu, menggabungkan promosi dan persaingan harga atau red ocean dengan inovasi terbaru seperti AI, layanan keuangan UMKM, dan dukungan produk lokal atau blue ocean. Intinya, keberhasilan Shopee berasal dari keselarasan, kekuatan pasar, infrastruktur digital yang solid, dan strategi jangka panjang yang konsisten. Selama Shopee menjaga keseimbangan 3 aspek tersebut,
maka kompetitifnya akan selalu berkelanjutan. Baik, terima kasih.